Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Cak Guntrong ya. Dan untuk pada konten kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi atau energinya besar. Jadi sebelum lanjut, ya langkah baiknya kita berdoa-doa terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan sedulur semua yang nonton dan saya, intinya kita semua diampuni dosanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita dan diberkahkan semua rezeki kita, dan yang intinya ya rezeki kita tuh dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini mampu menyerap ke dalam otak-otak kita ya. Kenapa ya? Kita biar paham, dan kalau kita udah paham ya mudah-mudahan tetap melekat di otak kita ya, biar gak hilang lagi gitu. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur batiniah, kali ini saya akan membahas ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan energinya itu besar. Tapi di like dulu lah, mantap. Oke, untuk yang pertama, kalau kita didampingi oleh kodam berilmu tinggi di kayak di tempat umum, tempat-tempat rame, ya misal di pasar atau kita di warung kopi lagi nongkrong, itu kan di depan-depan di samping kita juga ada orang gitu ya. Nah, kalau kita didampingi oleh kodam pendamping yang energinya besar atau berilmu tinggi, maka orang-orang di sekitar ini untuk mepet-mepet duduk sama kita itu gak berani gitu. Bukannya gak berani karena takut gitu, segan lah, intinya segan. Kalau kita didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi itu segan. Dan untuk melihat mata kita aja itu gak berani gitu. Berbeda kalau kita didampingi oleh kodam pendamping yang energinya sedang atau energinya rendah gitu. Kalau cuma energi sedang atau rendah, orang-orang lain itu kan kalau tempat duduknya kayak sempit, mepet kita itu berani. Jadi nggak ada rasa segan-segan. Terus kalau ngomong sama kita itu pasti natap ke mata gitu. Nah, tapi meskipun natap ke mata, kita kalau didampingi kodam meskipun energinya sedang atau kecil, itu nggak bakal berani natap lama-lama. Matanya mereka itu nggak kuat gitu. Jadi cuman sekedar natap ke mata sebentar, terus mereka udah paling lagi gitu. Tapi kalau kita didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi, jangankan natap bentar, niat untuk natap mata kita aja mereka nggak berani gitu. Nah jadi itu. Dan untuk yang kedua ini yang jelas banget, yang kerasa banget sama kita, kalau kita itu didampingi oleh kodam pendamping yang energinya besar. Jadi gini, misal kita ke tempat angker, atau ya misal kita ke tempat keramat atau ke kuburan angker gitu, nggak siang nggak malam sama aja. Kita kalau ke tempat angker pasti kita akan disapa oleh makhluk-makhluk gaib yang di sana. Kita akan disapa seperti mendengar suara-suara, atau seperti melihat ada orang berjalan tapi itu bukan manusia, atau kita seperti kayak ketabrak angin tapi nggak ada angin gitu. Nah itu tanda-tanda kita didampingi oleh kodam pendamping yang energinya besar. Kenapa? Karena kalau kodam pendamping yang energinya besar, nah ini kan kodam pendamping kan gaib. Nah terus misal kita ke tempat angker, di tempat angker itu kan banyak makhluk gaibnya. Nah jadi untuk kodam pendamping yang mendampingi kita ini akan langsung memberikan kayak ngasih tahu kepada kita gitu, kalau di tempat ini itu banyak makhluk gaibnya, banyak energi kayak misal negatif, positif gitulah. Jadi energinya kuat banget untuk ngasih tahu kita. Cara ngasih taunya bukan ngomong lah, bukan misal gini, bos tuh di depan ada makhluk gaib, bukan gitulah. Jadi cara mereka ngasih tahu itu kayak dia itu transfer energi ke kita agar kita bisa merasakan atau agar kita bisa melihat, bisa mendengar gitu. Itu cara dia ngasih tahu kita. Tapi kalau kodam pendamping yang energinya sedang atau energinya kecil gitu, ya nggak kayak gitu. Kadang ini ya kita kalau ke tempat angker, terus kita pengen tahu
energi-energi di sana. Kalau kita, atau kita pengen tahu yang ada di sana, kita harus meradar terlebih dahulu. Nah kita radar, terus baru kalau udah terasa energinya dan udah ketemu, ini di sini ada berapa makhluk gaib, ada apa aja gitu, itu kita harus meradar. Kita kalau cuma memiliki kodam pendamping yang energinya sedang atau energinya itu kecil. Nah tapi kalau kita didampingi oleh kodam pendamping yang energinya besar, kita nggak perlu kayak gitu loh. Kita sampai di tempat akar. Nah jadi kodam pendamping ini yang langsung ngasih tahu kita gitu, transfer energinya dia biar kita langsung merasakan gitu. Jadi makhluk gaib di tempat angker itu langsung nyapa aja gitu loh. Nah itu yang jelas banget yang bisa kita rasakan kalau kita itu memiliki kodam pendamping yang energinya besar banget gitu. Yang terakhir ini apa ya, kita bisa merasakan, itu energinya besar atau kecil itu dari kita pertama kali mendapatkan kodam itu. Kalau untuk yang berenergi kecil itu kita butuh waktu yang sebentar untuk menyelaraskan dengan tubuh kita, mungkin cukup seminggu. Nah untuk energi yang sedang mungkin 1 bulan. Tapi kalau untuk energi yang besar banget, energinya tinggi banget, ilmunya tinggi, kita butuh bertahun-tahun loh untuk menyelaraskan dengan tubuh kita. Kenapa? Karena gini lor, misal energi kita itu cuman sedang gitu, terus kita didampingi oleh kodam pendamping yang energinya tinggi banget gitu, ini kan udah nggak selaras lor. Jadi kita untuk menyelaraskan energi kita atau tubuh kita dengan si kodam pendamping ini butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau ada sedulur yang pernah ngamalin amalan-amalan kodam atau pernah mahalin kodam, terus menyatunya itu lama banget, atau kayak sering sakit-sakitan semenjak merasa punya kodam, sakit itu kayak lama banget, itu pertanda proses penyatuan masih. Nah nanti kita akan bahas juga cara penyatuan dengan kodam nanti ya, insya Allah. Jadi gitulah. Jadi kalau kita didampingi sama kodam pendamping itu yang energinya memang besar banget, proses penyatuannya lama banget loh. Jadi kita butuh bertahun-tahun. Jadi kita gini, kita didatangi kodam pendamping yang energinya besar banget, terus kita tiba-tiba sakit gitu, pasti kita sakit. Terus seminggu kita sehat, mungkin sehatnya cuma 2 hari 3 hari, terus kita sakit lagi lama, bisa sakit 3 bulan gitu ganti-ganti, terus sembuh sekitar 4 hari 5 hari, sakit lagi. Jadi untuk para sedulur ya yang mau mempelajari tentang ilmu kodam, dipikir-pikir lagi ya. Jadi enaknya sih kalau kita punya kodam pendamping energinya besar, kita kalau di jalan kita nggak perlu urak-urakan, kita nggak perlu bentak orang, kita nggak perlu kayak ngasih tahu saya punya kodam kamu harus takut, nggak usah gitu. Kita kalau punya kodam pendamping yang energinya besar, kita cukup jalan aja, orang-orang di sekitar itu udah ngerasain, meskipun mereka nggak tahu ilmu spiritual, mereka nggak tahu tentang kodam, tapi kalau yang dampingin kita itu kodam pendamping yang energinya besar banget, orang-orang di sekitar yang nol sekalipun tentang ilmu spiritual, mereka akan segan dengan sendirinya, mereka akan takut dengan sendirinya. Nah, jadi ini biasanya disalahgunakan sama ahli-ahli spiritual yang abal-abal gitu. Jadi mentang-mentang dia didampingi kodam pendamping energinya besar, terus orang-orang di sekitar yang segan, orang-orang di sekitar yang takut itu disalahgunakan. Jadi kayak ditipu gitu. Karena kalau udah segan, takut, pasti ya gimana lah, apalagi berwibawa gitu, orang yang punya kodam itu berwibawa, pasti nurut lah gitu. Jadi jangan disalahgunakan loh. Jadi mungkin cuma segitu aja penjelasan kita kali ini, karena memang kalau kodam pendamping itu dengan manusia itu intinya sama. Manusia kan berbeda-beda tingkat keilmuannya, kodam juga seperti itu.
Untuk manusia aja untuk dapetin ilmu yang tinggi butuh beberapa tahun, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, es krim. Jadi untuk kodam pendamping juga berbeda. Cara dapetinnya pun juga berbeda. Kalau untuk yang kodam pendamping energinya rendah, ya mungkin kita cuman cukup ngamalin yang tanpa puasa, tanpa tirakat gitu, cuman amalan aja terus tiba-tiba dia datang. Nah, itu yang energinya rendah. Tapi kalau energinya tinggi, mungkin kita butuh kayak puasa sekitar 3 bulan. Tapi insya Allah saya nggak bakal bahas untuk cara dapetin kodam berilmu tinggi. Karena memang kalau untuk kodam ilmu tinggi itu cara dapetinnya sih susah gitu. Tapi nggak apa-apa sih kita bahas. Kapan-kapan kita bahas ya cara dapetin kodam berilmu tinggi ini. Tapi yang mudah-mudahan para sedulur ada yang minat gitu. Oke lah, terima kasih yang udah nonton dari tadi ya. Jangan lupa di like, yang belum subscribe di subscribe dulu lah. Mantap. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.